Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan baik selalu. Sama seperti Ustadz di sini, alhamdulillah dalam keadaan sehat selalu. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang analisis data. Oke, kita belajar tentang mengenal data berupa angka dan hasil perhitungan rumus dengan cara menyimpan serta mengaksesnya. Oke, materi pokok di modul kalian ada jenis aplikasi pengolah angka, menu dan icon pada aplikasi, rumus dan ekspresi. Yang pertama, analisis data. Analisis adalah proses pemecahan suatu masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil sehingga bisa lebih mudah dipahami. Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Data merupakan bentuk jamak dari datum yang berasal dari bahasa Latin yang berarti sesuatu yang diberikan. Jadi analisis data adalah suatu proses atau upaya untuk mengolah data menjadi informasi baru sehingga karakteristik data menjadi lebih mudah dipahami dan berguna untuk solusi masalah, terutama yang terkait dengan penelitian. Aplikasi pengolah angka. Menurut Iwayan Warmada, program pengolah angka atau spreadsheet adalah suatu tabel nilai-nilai yang disusun dalam baris dan kolom. Perangkat aplikasi pengolah angka adalah program yang difungsikan untuk mengolah data berupa angka. Kemampuan aplikasi ini antara lain membuat tabel, mengolah data dengan melibatkan penggunaan rumus, grafik, dan lain-lain. Jenis-jenis aplikasi pengolah angka. Yang pertama ada Caspread, Star Office Calculator, Open Office Calculator, Genome Office, Abacus, Lotus 123, Microsoft Excel Spreadsheet. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari Microsoft Excel karena mayoritas kita semua menggunakan Microsoft Excel. Oke, seperti yang tadi Ustadz katakan, kita akan membahas bagaimana cara untuk memulai pekerjaan di Microsoft Excel. Nah, kebetulan di laptop Ustadz atau di perangkat Ustadz terinstall Windows 10. Ya, ini akan berbeda tampilannya jika perangkat kalian menggunakan Windows 8 atau Windows 7. Nah, yang diperhatikan saat pertama kali, baik di semua Windows atau di semua versi Windows 7, 8, atau 10, bisa kalian lihat di icon desktop kalian. Ya, icon desktop kalian ada atau tidak Microsoft Excel-nya. Kebetulan di perangkat yang Ustadz gunakan itu tidak ada. Oke, bagaimana caranya jika tidak ada? Oke, jika tidak ada, kita bisa menuju ke lambang star ya atau lambang Windows. Bisa kita klik. Ini cara yang pertama. Bisa kita cari di ini adalah aplikasi yang pernah kita buka ya, most use. Kalau kalian belum pernah buka sama sekali, bisa kalian geser ke bawah
ya, kalian cari. Nah, ini Windows 10 Excel. Ya, jika tidak kalian temukan ya Windows 10-nya, bisa kalian jika tidak ditemukan Excel-nya, kalian bisa ketik di pencarian di run, ketik Excel. Nah, di perangkat Ustadz Excel-nya terinstall Microsoft Office 2016. Ini tidak akan jauh berbeda jika kalian menginstal Excel 2013 atau 2019 ya. Tapi sedikit ada perbedaan di Excel 2010 dan Excel 2007, tapi tidak signifikan. Nah, caranya bisa kalian klik di sini atau langsung di open ya. Kita tunggu. Nah, ini tampilan dari Microsoft Excel, tampilan awal. Nah, untuk kita menggunakan tampilan Excel ya, kita bisa pilih blank ya, workbook. Jadi ini tampilan kosong dari Microsoft Excel. Nah, di Microsoft Excel inilah lembar kerja kita dalam menggunakan aplikasinya. Yang pertama ada book one di sini. Book one ini adalah title bar atau bar judul dari Excel. Jadi Excel defaultnya adalah book one ya, atau book satu, buku. Excel itu sebuah buku. Ya, ada sheet, ada worksheet, lembar kerja. Jadi kumpulan lembaran-lembaran jika disatukan bisa menjadi sebuah buku. Nah, ini ada sheet, new sheet, ya, lembar 1, lembar 2, lembar 3, dan seterusnya. Nah, ini bisa kita ganti nama dengan cara klik kanan di sheet 1, lalu kita pilih rename. Ya, kita pilih rename, kita ganti misalkan data kelas 7 ya. Ini bisa ya, nanti bisa sambil kalian buka laptop kalian, kita coba bersama. Nah, lanjut ya, dari book one ya, dari title bar kita menuju namanya file menu ya. Di sini ada file menu ya, atau menu bar, ada file bar, ada home, insert, page layout, formula bar, data bar, review, view. Ya, tentunya kalau di menu file itu ada new, open, save as, ya, save, print, dan lain-lain. Nah, sama seperti di menu home ya. Nah, menu home ini banyak toolbar. Ini namanya toolbar ya. Nah, ini ada icon toolbar, ada icon copy, icon cut, icon font, icon size font size, dan lain-lain. Ya, di menu insert juga sama, ada insert table. Nah, insert table ya, ada insert picture, ada insert shapes. Nah, di page layout ada margin, menunya yang sering kita gunakan, ada orientation, ada size, print area,
ada print title. Formula untuk kalian belum kelas 7 belum menggunakan banyak formula di menu ini. Untuk data bisa sortnya bisa digunakan filter, review, protection. Kita mau kunci lembaran kita, view ini juga sama ya. Kita mau lihat view-nya seperti apa. Nah, di bawah itu ada namanya bar ya. Ini formula bar yang dimana kita gunakan untuk menulis rumus atau data yang ingin kita masukkan. Ya, ini namanya formula bar. Formula bar. Oke ya. Nah, di bawah formula bar itu ada kolom. Kolom A, B. Nah, ini yang huruf ya, A sampai A, B, C, D dan sampai X, F, D. Nah, ini namanya kolom. Ada berapa tuh jumlahnya ya? Banyak tentunya. Nah, ada kolom, ada baris. Ya. Ada baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5 dan sampai baris 1.048.000 sekian. Nah, itu yang ada di Excel. Nah, pertemuan antara kolom dan baris dinamakan sel. Ya, dinamakan sel atau bahasa Indonesianya sel biasa. Nah, ini pertemuan antara kolom dan baris. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya yang pertama bisa kita lihat sel aktif pointer kita. Nah, ini namanya pointer ya. Yang warna putih, tanda tambah, yang gerak-gerak ketika mouse-nya kalian gerakan, itu namanya pointer. Nah, kita mau lihat pointer kita aktifnya di mana. Ya, bisa kita lihat yang pertama caranya di sini di kolom E ya, di kolomnya itu huruf E warnanya berbeda dengan yang lainnya. Begitu juga baris ke-10 ya, angka 10 ini berbeda dengan baris yang lainnya. Ada tandanya hijau. Nah, berarti ini adalah sel E10. Oke. Sel E10. Cara yang kedua untuk kalian memastikan ada di name box. Nah, ini dia akan menunjukkan sel aktif pointer aktif yang kita gunakan terakhir. Ya, ini ada di E10. Oke, sekarang Ustaz tanya. Kalau di sini sel berapa ya kira-kira? Sel berapa? Pintar. Ya, ini sel G7. Paham sampai sini? Mudah-mudahan paham semua. Ya, lanjut. Ada sel. Nah, ada penggaris di sini. Ya, ini namanya scroll vertikal. Ya, ini scroll vertikal, yang ini horizontal. Di bawah itu ada zoom in dan zoom out. Fungsinya untuk apa? Untuk membesarkan atau mengecilkan tampilan. Nah,
Oh ya, Ustadz lupa. Di pojok kanan atas ada namanya minimize, restore down, dan close. Ini digunakan untuk menutup sementara atau membuat tampilannya lebih kecil atau lebih besar, ya, atau menutupnya. Oke, paham sampai sini ya? Alhamdulillah kalau kalian paham. Nah, Ustaz, bagaimana cara untuk membesarkan kolom atau baris? Oke, ada dua cara atau beberapa cara ya. Yang pertama, bisa kalian simpan pointer kalian di kolom yang ingin kalian perbesar atau perkecil. Ya, misalnya kita mau mengecilkan kolom A. Kolom A kita mau kecilkan, Ustaz. Bagaimana caranya? Kita klik kolom A, lalu kita geser ke kiri. Nah, itu untuk mengecilkan. Nah, untuk memperbesarnya seperti apa? Nah, kita ingin memperbesar kolom B. Kolom B kita klik, kita geser ke kanan. Ya, ini akan perbesar. Begitu juga dengan cara memperbesar baris. Ya, baris juga kalau mau perbesar kita tarik ke atas. Sorry, kalau ingin memperkecil kita tarik ke atas. Kalau perbesar kita tarik ke bawah. Nah, ini di Excel ya cara yang pertama. Cara yang kedua seperti apa? Misalkan kita mau kolom B, ya kita klik kanan. Ya, ada format cell atau kita blok di sininya. Ada ya, kita blok dulu kolom C. Kita mau perbesar. Ada namanya kolom width, lebar kolom. Nah, ini kita pilih. Ya, berapa mau kita pilihnya? Nah, nanti bisa kita sesuaikan. Misalkan kita mau pilih 2 kali lipat ya, 16 lah kita katakan. Lalu kita oke. Nah, ini lebih besar kolom C daripada kolom D. Oke, selanjutnya juga begitu juga dengan baris. Kita blok dulu, kita klik kanan, kita pilih row height, tinggi kolom. Nah, ini berapa? Oh, 15. Kita mau perbesar jadi berapa ya? Oh, 21. Nah, jadi seperti ini. Paham sampai sini? Nah, bagaimana untuk menyimpannya? Sama dengan Microsoft Word. File save as tadi ya. Kita save atau save as. Nah, kita pilih file dokumennya. Nah, untuk formula kita lanjut ke selanjutnya. Formula dasar adalah untuk melakukan perhitungan ya. Kita mulai. Misalkan yang pertama di modul kalian ada aritmatika dasar, yaitu penjumlahan atau jumlah, ada pengurangan, kita singkat jadi kurang, ada perkalian, ada pembagian. Nah, misalkan di sini ada angka data 1 dan data 2. Oke. Data satunya kita taruh 80, data 2-nya 7. Data 2-nya adalah 40. Nah, supaya lebih simpel gini ya. Data 1 10, data 2 5. Oke, kalau rumus atau formula
di Excel selalu dimulai dengan simbol sama dengan. Jadi kalian jangan lupa jika mengerjakan Excel, kalian harus menggunakan tanda sama dengan di awal. Ya, kalau jumlah seperti yang di modul kalian, tinggal kita arahkan pointer kita ke data 1 ditambah ke pointer kita ke data 2. Oke, jadinya 15. Oke ya. Kurang juga sama, pointer kita diarahkan. Nah, ini ya. Kali juga sama pointer kita. Nah, untuk kali menggunakan tanda bintang di atas angka 8. Oke, tinggal kita enter ya kalau sudah tadi tinggal kita enter. Nah, untuk bagi seperti apa? Sama dengan kita arahkan pointer yang pertama ke data 1, bagi itu garis miring ya. Nah, ke pointer ke data 2. Nah, selanjutnya yang diminta di buku kalian ada sum atau total atau jumlah ya. Nah, ada total atau jumlah. Nah, sum sama ya, selalu menggunakan di awal tanda sama dengan sum. Nah, bisa kita cari, bisa kita klik di sini. Ya, kurung buka sum. Number 1, number 2. Nah, ini enaknya di Excel kita diarahkan apa saja sih perintahnya. Number 1 bisa menggunakan tanda koma seperti ini ya, tapi ini cara yang ribet pakai koma satu-satu, atau kita langsung menggunakan blok data ya, atau range data. Datanya dari mana? Dari zoom. Di sini data pertama kita tarik, nah kita blok datanya. Nah, kurung tutup, lebih sederhana dari data yang pertama. Nah, ini hasilnya. Lanjut, di sana kita akan mencari nilai minimal ya, minimal atau nilai terkecil. Nilai terkecil ya, kita jangan lupa tanda sama dengan minimal kurung buka. Ini sama seperti tadi sum ya, kita blok data yang ingin kita hitung ya, range-nya ya, cangkupannya. Oke, nilai data terkecil betul ya, 2 hasilnya. Nilai terbesar. Nah, jangan lupa sama dengan max. Kita blok lagi datanya, kurung tutup, kita enter. Selanjutnya kita cari nilai rata-rata. Menggunakan apa rata-rata? Ya, rata-rata ya, sama dengan average atau average supaya kalian mudah mengingatnya. Di blok datanya, kurung tutup ya. Nah, ini datanya ya, cara formula dasar di Excel tadi ya. Blok ini namanya adalah range ya, range ya, range. Range adalah cangkupan dari beberapa sel ya. Range sama dengan kumpulan beberapa sel. Nah, ini nanti kalau kalian
muncul soalnya kalian bisa menggunakannya. Oke, kalau sudah tadi ya, bisa di save, ctrl save, kita cari di browse data yang mau kita simpannya di mana, kita cari di data D ya, usahakan kalau menyimpan file di data D, kita cari foldernya ya, kita cari foldernya baru nanti kita kasih nama, misalkan kita buat folder Excel ya, kita beri nama formula dasar ya, lalu kita save. Nah, title barnya atau judulnya sudah berganti. Oke, paham? Ya, mudah-mudahan kalian paham semua. Kalau sudah, jangan lupa di close datanya, kemudian bisa kalian matikan. Terima kasih telah menonton video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa di like, komen, nama dan kelas kalian. Serta buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya, supaya tidak tertinggal dari video terbaru yang akan diupload. Terima kasih sekali lagi. Semoga tetap sehat walafiat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.